Persidangan terdakwa kasus narkotika, AKBP Dodi Prawiranegara dan Linda Pujiastuti yang digelar kemarin, Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023, berlangsung cukup tegang. Pasalnya, mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa yang dihadirkan sebagai saksi mahkota sering bersitegang dengan penasihat hukum AKBP Dodi, Adril Fiari Purba. Mabes, apakah Anda mau pinjam duit untuk mengurus di Mabes, gagal, maka Anda membantu transaksi sabu ini? Salah Pak, nggak ada sangkut pautnya itu. Pertanyaan saya, tadi Anda mengatakan untuk transport. Ini tidak ada di redaksinya ini pinjam duit nggak bisa. Apakah memang Anda mau pinjam duit untuk ngantar sabu ini ke Jakarta? Bukan, nggak ada sangkut pautnya. Jadi kenapa Anda bicara pinjam duit? Saya minjem duit supaya dia berangkat dari Jakarta ke Padang. Sebentar dulu, Anda pinjam duit? Ya, emang saya nggak punya duit terus gimana Untuk Pak? apa? Untuk apa? Ya untuk ngasih ke Arif supaya beli tiket. Pinjam duit seorang Kapolres. Ya iyalah Pak, beda sama Bapak Pak. Oke. Beda lah. Oke. Bapak aja miliaran Pak. Oke, pertanyaannya berikut. Keberatan majelis. Jangan dong kami dicampurin dong. Kami Sebentar, tadi sopan. sebentar. Kita Jangan kasih begitu dulu dong. beberapa waktu. Kami tadi sopan tadi, jangan dong. Stop. Ah, penasihat hukum pelankan suaranya. Tadi juga ke penuntut umum sudah saya ingatkan. Sampainya itu ke dia. Kalau dia nggak jelas, diulang. Ya. Jadi saksi pun jawab kalau sudah jelas. Ya, jangan langsung cakcuk. Ah. Ya, baik silakan. Lembutkan suaranya, samanya maknanya. Nggak ada saksi apapun. Maka untuk pertama kali chat itu kita Bentar. Ya. Keberatan majelis hakim, keberatan. Baik, sebentar. Arah saya Sebentar. Sebentar. Kan kita sudah sepakat. Kalau itu permintaannya, kita minta mereka setuju, kita buka dulu. Enggak, sebentar dulu. Atau sekalian kita buka ini kesempatannya. Biar kita buka. Hanya untuk ini aja dulu bahwa memang bukti ini ada. Itu aja dulu. Bukan untuk isinya detail. Ini pertanyaan. Kalau memang yang mau diungkapkan nanti gini, setelah diungkapkan misalnya data itu kan dari penuntut umum, ternyata berbeda dari penasihat hukum. Berarti kita ubah itu berbeda Pak dengan itu. Ini menurut kami. Bagaimana kalau begitu? Majelis, dari tadi kan jaksa bicara chat. Iya. Pertanyaan kami itu mungkin tidak terlalu detail, tapi induknya saya mau saya cocokkan dulu bahwa memang ada bukti chat ini di sana. Bukan detail dulu, hanya untuk maju ke depan bahwa memang sudah ada hasil lab laboratorium yang berisi chat dari semua terdakwa. Hanya untuk dilihat dulu Pak. Makanya saya sebut gini, kalau berbeda nanti yang ditampilkan, tentu kita buka lah apa yang Bapak sampaikan ya. Kita buka itu sekarang. Oke, sepakat. Oke, baik. Tapi Berarti nanti. majelis, karena mereka dari tadi bicara chat, kami juga berhak bicara chat Pak. Iya. Terima kasih. Baik, lanjutkan. Oke. Apakah setahu saudara, semua yang tanda tangan berita acara pemusnahan itu pernah nggak diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini? Setahu saudara? Kalau yang sekarang ini nggak ada. Tidak ada. Jadi orang yang Sudah dijawab tidak ada. Cukuplah di situ. Kalau udah dijawab tidak ada, jangan masa kita menanya yang tak ada. ya coba biar dia sadar kok aneh banget itu loh. Dibilang di tanda tangan di berita acara Tidak ada. ditanya. Oke, pertanyaan berikutnya. Anda tahu nggak ada 4 penyidik dari Polres Bukit Tinggi, anak buah Bapak, juga diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini? Ada, waktu itu dia jadi saksi saya. Ada nggak ditanya? Setahu saya, pernah nggak Anda dengar bahwa penyidik sama sekali tidak bertanya kepada 4 penyidik ini apakah ada penggantian dagu dalam tawas? Tidak ada pertanyaan apapun. Pernah nggak Anda dengar itu? Saya nggak tahu itu BAP-nya mereka. Nggak tahu, biar Anda tahu. Tidak ada pertanyaan, semuanya dikabulkan. Pak TM, maksudnya Teddy Minahasa, mengirimkan usulan kamu ke Polres Bukit Tinggi. Ini usulan apa nih? Usulan resmi, tanda tangan beliau langsung. Untuk naik pangkat? Bukan untuk naik pangkat, namanya usulan kan mau diterima Mabes kan terserah, tapi usulan itu sudah ada. Jawab dulu yang tenang. Bukan usulan naik pangkat Yang Pak. tenang dulu. Iya saya tahu. Ya. Iya saya Sebentar, ngerti. saya tanya. Sebentar. Kan jawab. Ya belum. Oke, belum saya tunggu tanya. sebentar. Ditanya dulu baru dijawab. Iya benar. Sabar. Ayo.
usulan gua ke Polres Bukit Tinggi, TN sudah kirim usulan. Kuasa hukum terdakwa kasus pengedaran narkoba Irjen Pol Teddy Minahasa tersulut saat mendengar keterangan saksi ahli digital forensik. Saksi tersebut dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis 2 Maret 2023. Dengan suara lantang, Hotman Paris menyebut jika pengadilan tersebut cacat hukum dan memberatkan kliennya. Hal itu diungkapkan Hotman Paris usai Hakim Ketua John Sarman Saragih memberi kesempatan pihaknya untuk bertanya kepada saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Rujit Kuswinoto. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan oleh rekan kami Nuriyatul Hikmah, reporter Warta Kota. Silakan laporan Anda, rekan Nuriyatul Hikmah. Ya, baik Justina, benar sekali bahwasannya kemarin pada saat sidang Teddy Minahasa ataupun kasus narkoba dengan terdakwa Irjen Pol Teddy Minahasa, kuasa hukum terdakwa Irjen Pol Teddy Minahasa yakni Hotman Paris Hutapea tersulut kala mendengar keterangan saksi ahli digital forensik yang dihadirkan di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis kemarin. Dengan suara yang lantang, Hotman menyebut bahwasannya pengadilan tersebut cacat hukum dan memberatkan kliennya. Hal itu diungkapkan usai Hakim Ketua John Sarman Saragih memberikan kesempatan kepada pihaknya untuk bertanya kepada saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu atau JPU. Namun sebelum memulai pertanyaannya, Hotman menyampaikan keberatannya. Awalnya Hotman menegaskan bahwa pihaknya tak akan bertanya perihal soft copy percakapan antara Teddy Minahasa dengan AKBP Dodi Prawira Negara. Namun setelah pemeriksaan dilakukan dalam sidang sebelumnya, menurut menurut Hotman Paris itu mereka tidak perlu untuk menampilkan bukti soft copy tersebut lantaran sudah ditampilkan pada sidang pemeriksaan sebelumnya. Dan kemudian Hotman Paris mengatakan bahwasannya kami tidak pernah melihat percakapan orang-orang yang tercantum di dalamnya. Tidak ada kesempatan menyaksikan pada saat saksi yang dihadirkan yakni saksi digital forensik yakni Rujit, di mana saksi fakta tersebut yang disebutkan di dalam copy atau chat WhatsApp itu sudah terlewat pemeriksaannya, begitu kata Hotman Paris. Lalu Hotman Paris menimpali lagi dengan perkataan bahwasanya sekali lagi soft copy tersebut adalah barang bukti yang tidak sah, merugikan terdakwa dan tidak ada kesempatan untuk menanyakan isinya kepada saksi. Oleh karena itu, kata Hotman, pihaknya menolak keterangan saksi ahli dalam persidangan kali ini. Dan sampai hari ini pun pada saat Hotman Paris menyampaikan tanggapannya ataupun keberatannya, Hotman terus-terusan untuk menyangkal bahwasannya ia menolak untuk menampilkan soft copy kepada rekan-rekan media di persidangan. Nah, setelah itu Hotman menanyakan kepada saksi ahli barang bukti seperti apa sebetulnya yang dianggap absah. Kemudian saksi ahli yakni Rujit menjawab bahwasannya seluruh percakapan yang pernah terjadi antara terdakwa Teddy Minahasa dan lainnya itu diuji menggunakan metode ilmiah sehingga tidak perlu diragukan lagi keabsahannya. Nah, kemudian Hotman mengatakan bagaimana memastikan keahlian dari chat yang diekstrak dan itu dilakukan melalui ilmiah. Nah, kemudian Rujit menjawab bahwasannya betul Pak, itu melalui metode ilmiah. Selain itu juga Hotman mengaitkan bahasan percakapan chat tersebut mengenai dengan Undang-Undang ITE, di mana barang bukti tersebut yang ditampilkan haruslah utuh dan tidak boleh dipenggal-penggal. Sementara barang bukti yang ditampilkan saksi ahli pada saat persidangan tersebut termasuk juga di berita acara itu hanya berupa sampel dan tidak keseluruhan.